nih ya, di dalam syariat kita itu nanti ada bahasa di antaranya nanti ada satu iblis, kedua setan, ketiga jin. Ini pasti yang ahli ruqyah ini bisa bedain antara tiga ini ya, iblis, setan, jin. Kalau iblis itu sebenarnya dia itu satu, karena dia dulu sama Adam, iblis. Cuma bedanya iblis itu berdoa sampai sekarang tidak mati, gitu ya. Tapi kalau jin itu entitas kayak kita manusia, jin manusia. Makanya ada jin muslim, ada jin non muslim, gitu ya. Ada juga yang jelek dari keduanya, itu namanya setan. Min syarril waswasil khannas minal jinnati wanas. Jadi ada Pak orang yang kelakuannya kayak setan itu ada, dan pantas disebut setan itu pantas, gitu ya. Oke, di sini nih bedanya jin, setan, dan apa namanya iblis. Terus pahala memberi makan orang puasa. Ibu, apa namanya, pahalanya besar loh Bu loh, orang memberi makan orang puasa. Walaupun sebenarnya Pak, memberi makan orang puasa itu bisa jadi dosa Bu, karena dia lagi puasa, gitu ya. Memberi makan orang puasa, ya maksudnya nggak sedang puasa diberi Ustadz, memberi orang untuk berbuka puasa. Makanya saya kasih trik nih. Trik bagi orang yang tidak begitu suka puasa. Triknya apa? Kalau ada teman kita, kalau ada tetangga kita kok puasa, kita kasih makan. Kenapa? Karena hadisnya bilang begini Bu. Siapa? Nah, tadi siapa yang memberi makan orang puasa, maka dia dapat pahala sebagaimana pahalanya orang puasa dan tidak dikurangi sedikit pun. Makanya ibu-ibu kok punya rezeki banyak, nih misalnya nih masjid sini nih banyak orang puasa, ibu sediain aja iftar, gitu ya. Walaupun lima terus nih. Kalau ada orang makan puasa, ibu dapat 5 pahala orang puasa. Enteng nggak Bu? Enteng. Entengan mana sama puasanya? Entengan masaknya, kan gitu ya. Nah makanya kamu puasa aja deh, saya nggak puasa nggak apa-apa, tapi nanti makannya ke tempat saya, nggak masalah. Pahalanya sama, gitu Pak ya. Dan insya Allah tidak terkurangi orang yang puasanya. Makanya kadang-kadang Pak, kita itu kadang-kadang harus tahu juga nih, kira-kira apa nih pahala yang banyak tapi amalnya dikit, apa nih? Kita harus tahu nih. Kira-kira kerja apa yang tinggal duduk aja duit itu nyari kita, gitu ya. Ini kan namanya kerja cerdas, nggak harus kerja keras. Dia berdoa, ya Allah semoga saya duduk doang duit datang, gitu ya. Ternyata jadi tukang tunggu toilet Bu. Maksudnya apa? Dia duduk doang, orang kan masuk toilet kan ngasih duit tuh ya. Wah ternyata doanya kurang pas nih. Ya Allah semoga saya duduk doang tinggal gerak-gerak kaki, orang pada duduk, orang pada datang bawa duit, ternyata jadi tukang jahit Pak. Ya Allah semoga ini nih saya dikelilingi oleh perempuan-perempuan, gitu ya. Ternyata apa? Jadi tukang sayur Bu. Tukang sayur kan ibu-ibu pada nongkrongin ya. Nah, kayak ini doa yang kurang tepat nih berarti. Oke, kita minta hasanah fid dunya wal akhirah, gitu aja. Oke, ini tentang keutamaan. Terus jenis-jenis puasa mungkin saya akan coba sebutkan secara sekilas, karena ini apa namanya cukup kita bahas. Puasa itu ada yang puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, puasa haram. Yang wajib pertama Ramadan, yang kedua itu qadha Ramadan, yang ketiga nazar, kemudian yang keempat puasa kafarat. Wajib nazar nih, misalnya nih, ya Allah kalau anak saya kok keterima di mana misalnya perguruan tinggi, saya akan nazar puasa. Cuma puasa yang boleh dinadarkan adalah puasa sunnah. Tidak, ya Allah saya pengen nazar nanti kalau anak saya berhasil, saya nanti akan puasa Ramadan, gitu ya. Enggak, karena Ramadan sudah wajib dan nazar itu harus yang baik, gitu. Kemudian ada kafarah. Kafarah itu nanti ada sumpah, jima, pelanggaran haji, dan zihar. Walaupun ini nih mungkin kita bahas sekilas, ada yang sumpah, nanti saya bersumpah, gitu ya, saya tidak akan masuk ke sini. Ternyata dia masuk, nanti ada kafarahnya. Kemudian ada jima, pelanggaran haji, zihar. Oke. Kemudian kalau yang sunnah itu kita bisa bagi menjadi 2. Walaupun ini sekilas saja, ada sepanjang tahun itu ada Daud, Ayyamul Bid, Senin Kemis. Ini sepanjang tahun. Kalau yang berkaitan dengan bulan tertentu itu ada yang bulan haram, kemudian ada Arafah,
Ada 9, 10, 11 Muharram, Sya'ban, 6 Syawal, dan 8 Dzulhijjah. Ini yang ada kaitannya dengan bulan-bulan tertentu. Insya Allah, Ibu udah dapat fotokopian Bu ya? Udah dapat ini materinya. Oke, bagus. Berarti tinggal ngulang nih. Oke. Kemudian ada jenis yang makro. Ini saya lewatin aja nih karena mungkin kita sampai sesi yang 50 sampai jam berapa? 15 menit lagi. Oke, saya lanjutin aja. Ini nanti bisa dibaca di lain kesempatan. Oke. Lah, masuk ke bulan Ramadan begini. Kalau Ramadan itu sendiri memang nanti ada syariatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di antaranya, di antara pengertian puasa tadi adalah al-imsak. Hanya saja kenapa di Indonesia imsaknya itu kurang 10 menit gitu ya. Kan sebelum subuh itu kan sudah al-imsak tuh. Ternyata bukan tidak ada dalilnya. Cuma mungkin namanya yang mungkin tidak tepat. Gini, kalau kita perhatikan ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Zaid bin Tsabit. Beliau itu tanyanya apa? Tasahar namaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya pernah sahur bareng Nabi. Siapa? Zaid bin Tsabit. Terus ditanya summa qoma ila sholati, kemudian Nabi sholat. Ditanya qultu kam kana bainal adzani was sahuri, antara adzan dengan sahurnya Nabi itu berapa? Dikatakan qadra khamsina ayah, sekitar 50 ayat. 50 ayat kira-kira kalau kita baca berapa menit? Ya tergantung ayatnya sih ya. Kalau ayatnya makkiyah cepet sih. Ya rata-rata lah. Makanya dibuat rata-rata sekitar 10 menit. Dari hadis riwayat Imam Bukhari di mana Zaid bin Tsabit ditanya jarak antara sahur dengan azan, gitu ya. Azan apa? Azan subuh. Berarti ada jeda sekitar 50 ayat untuk apa? Ya biar masuk dulu lah, biar dicerna dulu. Biar nanti kalaupun sholat subuh itu kok lama sujudnya, tenang, gitu ya. Nah ini diambil dari hadis ini. Kenapa di Indonesia ada imsak, dan imsak ini belum lampu merah, tapi masih lampu kuning. Walaupun sebenarnya lampu kuning itu kalau secara undang-undangnya itu tidak boleh lewat sebenarnya Pak. Tapi kalau kita lampu kuning, ayo cepet gitu ya. Nah, bablas, lanjut. Itu lampu kuningnya Indonesia. Kalau lampu merah, ayo nggak apa-apa, selama di sono belum jalan, gitu ya. Nah, kalau sudah jalan sono baru nggak boleh. Itu undang-undang tidak tertulis. Karena apa? Karena saya pernah mencobanya nggak di Indonesia sih, di Jakarta saja saya kira. Kalau di Semarang itu taat. Kenapa? Polisinya galak Pak. Saya pernah masuk nih, padahal mundur lagi, sudah ditilang di sono. Di Jakarta malah disuruh ayo sama polisinya gitu ya. Saya pernah nyobain, kuning itu saya berhenti, dimarahin sama belakang. Wah buru, ini yang salah siapa sih gitu ya. Nah kenapa? Ya karena orang lain pada ngelanggar, mau nggak mau kita mudah untuk melanggar. Kembali lagi, kenapa kita suruh berkumpul dengan orang soleh itu kayak gitu Pak. Kalau orang kok soleh semua kita mau berbuat jelek, malu gitu. Makanya tombo hati salah satunya apa? Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Ibu ini pantas nih masuk ke kata langit. Kenapa? Insya Allah isinya Pak soleh semua nih gitu ya. Makanya diajaknya ya ngaji. Diajaknya nggak jalan-jalan, diajaknya ngaji. Kalaupun jalan-jalan ya ngaji juga gitu kan ya. Tadabbur alam. Di sono ngaji, di sini ngaji. Di mana-mana kok ya ngaji gitu ya. Orang itu kalau sudah passionnya ngaji itu kemana-mana ngaji gitu, ngaji terus. Oke, lanjutnya. Oke, selanjutnya gini, kalau kita akan perhatikan nih penetapan awal bulan Ramadan. Ini saya pengen garis bawahi begini. Saya kira harusnya ini nih kita ada kasus di Indonesia saja. Karena kalau di luar Indonesia itu hampir-hampir nggak ada kasus seperti kita. Nggak ada, hampir-hampir nggak ada. Walaupun sebenarnya kalau kita bilang di Saudi, orang yang tidak ridho, yang tidak senang dengan pemerintahan itu juga ada. Di Mesir apalagi. Di Mesir itu lebih ekstrim. Tahu-tahu ikhwan masuk, tahu-tahu ganti lagi, gitu ya. Tapi kalau pemerintah sudah mengatakan besok Ramadan, Ikhwanul Muslimin tidak mengatakan, kita nggak mau sama pemerintah. Kenapa?
dia kan bukan pemerintah sah, nggak gitu. Makanya kasus ini hanya di Indonesia. Tapi kasus ini saya kira perdebatannya sudah selesai. Lah, sekarang kita cuma bicara tentang perdebatan mereka itu bagaimana, gitu Pak ya. Dan kita tidak perlu kita debat lagi, nggak perlu. Makanya di sini saya sampaikan semuanya. Saya fair-fairan aja, nanti kalau mau pakai hisab silahkan, mau pakai ru'yah juga silahkan. Cuma taksil ilmu kita mulai dari awal kita akan lihat bagaimana para ulama membahas dari dalil ini. Oke, yang pertama begini. Kalau kita bicarakan tentang dalil bagaimana mengawali puasa, begini Pak. Saya pengen bicara dulu ketika di zaman Nabi. Di zaman Nabi belum ada TV, oke? Belum ada jam, belum ada apa-apa, gitu ya. Makanya mereka masih sangat-sangat awam dalam membaca fenomena alam. Maka mau nggak mau kita membaca hadis ini, kita akan lihat di zaman itu bagaimana. Nabi mengatakan begini, An Abi Hurairah, hadisnya muttafaq alaih. Nabi bilang, sumu, kalian suka puasalah liru yatihi, ketika melihat hilal. Hilal itu apa? Hilal itu bukan bulan. Oke, saya ulangi. Sumu liru yatihi, kamu puasalah ketika melihatnya. Wa aftiru, dan kalian berbukalah liru yatihi ketika melihatnya. Fa'in gubiya alaikum, ketika kalian tidak bisa melihat gara-gara ada mendungnya, fa'akmilu iddata sya'ban salasin, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi berapa hari? 30 hari. Saya kasih pertanyaan. Mungkin nggak hilal itu sudah ada ketika kita suruh menyempurnakan? Mungkin, kan gitu ya. Tapi kalau kehalang mendung, maka kita suruh nyempurnain Sya'ban 30 hari. Berarti besok tidak usah puasa. Oke, ini nih kita tidak sedang berdebat hisab atau ru'yah, karena sekarang kebanyakan pakai hisab. Walaupun nanti metodenya yang berbeda. Apakah imkanur ru'yah atau ini nih, wujudul hilal. Dua hal ini nanti saya akan bahas. Gini. Kalau kita perhatikan hadisnya, Nabi bilang kalian berpuasalah atau berbukalah ketika melihatnya. Kalau ternyata sudah ada pun, kalau ada mendungnya, ya nggak usah dianggap itu ada, tapi sempurnakan Sya'ban 30 hari, baru besoknya kita puasa Ramadan. Oke, di sini yang jadi perdebatan pertama adalah kata-kata ru'yah. Ru'yah itu artinya apakah musyahadah bil ain atau musyahadah bil ilmi? Ini kata-kata melihat itu apakah melihat harus dengan mata atau boleh dengan indera yang lain, yaitu otak misalnya nih, yaitu dengan ngitung-ngitung, gitu ya. Kalau yang mengatakan hisab, ru'yah itu artinya nggak harus dengan mata, gitu ya. Hanya saja para ulama ahli bahasa mengatakan begini, kata-kata ro'a yaro itu artinya melihat, itu nanti masdarnya beda-beda. Kadang-kadang masdar, kadang-kadang isim masdar. Gini, kata-kata ro'a itu nanti kadang-kadang jadi ru'yatan, kadang-kadang jadi ro'yun, kadang-kadang jadi ru'ya. Maksudnya apa? Bapak pernah baca ayat tentang mimpi dari Nabi Yusuf? Ini ro'a itu ahada atharo kaukaban wa ra'aituhum li sajidin. Benar ayatnya ya. Nah, kata-kata ro'a di sini ini artinya tidak melihat dengan mata, tapi dengan mimpi. Gitu ya. Lah, mimpi itu bahasa Arabnya ru'ya. Tidak pakai tak marbutoh tapi pakai alif. Ru'ya gitu. Mimpi. Kalau ru'yatan itu biasanya dengan mata. Tapi kalau ro'a artinya masdarnya itu ro'yun, isim masdarnya itu ro'yun, itu artinya pendapat. Ro'a itu saya berpendapat. Maka tiga hal ini nanti masdarnya berbeda. Lah, ru'ya di sini para ulama mengatakan ini ru'ya itu harus asyhud bil ain. Harus melihat dengan mata kepala, karena masdarnya ru'yatan, bukan ro'yun, bukan ru'ya gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah hilal itu sebenarnya bukan bulan. Karena bulan itu nggak pernah hilang. Bulan itu ada nggak? Ada.
siang hari ada bulan, ada. Malam hari ada matahari, ada. Gitu ya. Kalau adanya ada. Makanya ada yang bilang, yuk kita ke matahari yuk, panas. Nggak apa-apa, kita ke sononya malam hari aja. Kan nggak dingin, kan nggak panas gitu ya. Nah sebenarnya sih ada, cuma dia lagi di mana gitu aja. Insya Allah sini semuanya punya pendapat kalau bumi itu bulat kan ya. Nggak ada yang berpendapat bumi itu datar kan ya. Kan sekarang ada aliran flat earth itu ya, flat earth ya, bumi datar. Tapi kita pakai pendapat itu misalnya nih. Lah dalil yang pertama adalah ini. Yang kedua hadis Imam Abu Daud. Ini lebih detail lagi. La tuqaddimu, kalian jangan mendahului asyahra, bulan Ramadan, hatta tarau al-hilal, sehingga kalian lihat hilal. Kemudian wala autuk milul iddatah, atau kalaupun nggak ngelihat maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Kemudian summa sumu hatta tarau al-hilal autuk milul iddatah. Kemudian kalau kamu lihat ya puasalah. Nyata. Kemudian kalau yang pakai hisab, dalilnya juga muttafaq alaih. Hanya saja yang berbeda itu maknanya. Gini, dikatakan la tasumu hatta tarau al-hilal wa la tuftiru hatta taru fa in uhmi alaikum faqdiru lahu. Kata-kata faqdiru lahu itu nanti jadi perdebatan. Kalau kalian fa in uhmi alaikum ketika ada mendung faqdiru lahu, maka kira-kirakanlah. Makanya yang bilang kita pakai hisab itu pakai dalil ini juga. Cuma faktirulahu itu artinya suruh ngira-ngirain. Dengan apa? Dengan pengetahuan modern. Apa? Ya dengan hisab dong, gitu ya. Dalilnya ini. Hanya saja nanti ulama yang mengatakan tidak boleh pakai hisab dibantah lagi. Saya cuma cerita bantah-bantahannya ya. Kalau kita mah nggak usah bantah-bantahan. Kenapa? Karena kita bukan ulama. Kalau ulama bantah-bantahnya dengan dalil, dengan apa namanya, dia itu bantah-bantahan nggak marah. Kita sudah beda aja belum bantah sudah marah. Contohnya apa? Gara-gara sholatnya beda aja kita ngerasa ini gimana sih? Maksudnya apa? Lagi sholat yang sampingnya tangannya gini-gini. Nah, kita tangan kok gerak-gerak gimana sih? Kan jadi nggak khusyuk saya, pengennya dipegang kan itu Pak ya. Lagian Bapak ngelihat tangan orang lain, tangan sendirilah gitu ya. Lah yang satu bilang, oh itu nggak sahih, kenapa nggak digoyang-goyangin? Ya macam-macam, gara-gara beda jadi masalah. Atau kadang-kadang sholat yang satu nyari kaki, yang satu nggak mau kakinya dicari gitu kan. Yang satu geser, yang satu nyari lagi. Ini nih sholat jadi lucu kadang-kadang. Ya gitulah, sekarang mau nggak mau kan orang ilmu kan macam-macam ya. Apalagi sekarang modern gitu, ilmu bisa ditabatkan dari macam-macam nih. Oke. Lah, kemudian kalau yang pakai hisab fakdirulahu tadi, lah hanya saja fakdirulahu itu di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, riwayatnya bukan fakdirulahu, tapi fakdiru salasina. Nah, kira-kirakanlah bahwasanya bulan Sya'ban nyampe 30 hari. Oke. Makanya di sini nih hadis lain lagi juga fa'in syahida. Terus di sini. Lah, fa'in syahidani, ketika ada dua orang bersaksi, fasumu wa aftiru, maka kalian puasalah, maka kalian itu buka puasalah. Walaupun nanti para ulama sepakatnya begini, kalau ada orang kok bersaksi dua orang itu besok puasa dipakai, kalau besok puasa itu kok saksinya itu satu, nah ini nanti para ulama memakainya. Gini, saya ulangi. Kalau besok itu puasa yang bersaksinya itu dua, ulama sepakat memakai. Ya. Walaupun nanti kesaksian ini nanti diuji publik, dilaporkan kepada pemimpin saat itu. Bisa ditolak, bisa diterima. Makanya kalau di ini kan ini ya, Pak Mansur ya, tahu Pak Mansur ya? Syekh Mansur. Syekh Yusuf Mansur. Syekh Mansur itu punya kitab namanya Sulamun Nayiroin. Dia itu ilmu hisab. Makanya mereka sering ru'yah di Cakung ya kalau nggak salah. Itu kadang-kadang mereka, saya ngeliat hilal kan gitu ya. Sama pemerintah nggak diakui kan gitu ya. Nah ini nanti jadi masalah. Masalahnya apakah persaksian mereka itu boleh ditolak atau harus diterima. Gitu. Karena kadang-kadang ngelihat itu kadang-kadang bukan hilal, tapi cahaya gitu. Padahal itu bukan hilal gitu. Nah di sini nih kalau kita perhatikan, kalau tadi nih
hisab dan ru'yah itu memang mayoritas ulama memakai ru'yah. Oke ya. Walaupun kita juga tidak meninggalkan hisab. Kenapa? Karena nanti kalau hisab itu masalahnya cuma satu. Pakai metode imkanur ru'yah atau wujudul hilal. Saya ulangi. Ru'yah dan hisab saya kira perdebatannya sudah selesai ya. Tapi kebanyakan ulama sekarang juga tetap pakai hisab. Tapi untuk apa? Untuk menetapkan saja kira-kira kelihatan atau tidak gitu doang. Departemen Agama pakai, NU pakai, kemudian Saudi juga ada yang pakai juga. Tapi untuk apa? Untuk membantu kira-kira besok bakal kelihatan atau tidak. Makanya perbedaan hisab itu nanti jadi dua. Yang pertama adalah wujudul hilal, yang kedua adalah imkanur ru'yah. Bedanya apa Ustadz? Kalau wujudul hilal, yang penting hilal sudah wujud, berapa derajat pun berarti besok puasa. Dan ini dipakai teman-teman dari Muhammadiyah. Mereka mau 0, sekian persen asalkan sudah ada, maka besok puasa. Tetapi pemerintah kita, Indonesia nih ya, mereka itu punya kesepakatan dengan negara-negara ASEAN, di mana minimal bisa kelihatan itu 2 derajat di atas ufuk. Jadi gini, ufuk itu liatin barat, oh kira-kira tinggi, mungkin kelihatan. Mungkin kelihatan itu namanya imkanur ru'yah. Bedanya tahu kok ya antara wujudul hilal dan imkanur ru'yah. Oke, selanjutnya sekarang kita kembali lagi kepada ru'yah. Ini yang kadang-kadang jadi permasalahan gini, Ustadz, Saudi itu 4 jam setelah kita, kan gitu ya. Mereka besok lebaran Ustadz, kenapa di Indonesia belum? Wah ini masalah nih. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah masak opor. Kalau besok puasa lagi, aduh puasa lagi gitu ya. Lah padahal Saudi sudah, bukankah Saudi lebih barat dari kita? Harusnya lebih tahu duluan gitu ya. Lah di sini masalahnya satu, apakah ru'yah itu global atau boleh tiap negara ru'yah masing-masing? Pertanyaannya begitu. Jawabnya begini. Beberapa ulama ada yang mengatakan ru'yah global. Biar apa? Biar umat Islam bersatu. Hanya saja masalahnya satu. Kira-kira ngasih kabarnya bagaimana? Kalaupun ru'yah global, negara mana yang jadi patokan? Kalau Indonesia ngelihat, Saudi nggak ngelihat, mereka mau pakai kita nggak? Nggak mau kan gitu ya. Kenapa kalau Saudi lihat kita harus pakai? Kan belum tentu, kita ngelihat mereka juga lihat. Kalau sekarang sih gampang, real time kita bisa tahu. Kita tuh sekarang tuh bisa ngelihat Bu, di Saudi itu, di Mekah, itu lagi orang tawaf itu bisa ngelihat. Dengan cara apa Pak? Itu TV ya, kan ada TV yang dia itu TV Mekah itu kan baca Quran terus orang muter-muter di tawaf itu kan bisa kelihatan. Real time sekarang bisa. Cuma kalau zaman dulu cara ngabarinnya gimana? Kan nggak bisa, gitu ya. Dan kita patokannya negara mana yang dipatokan, yang ngelihat. Kalau nanti misalnya nih khilafah kita insya Allah tegak, dan insya Allah tegak, cuma nggak tahu lewat mana dan kapan, kita nggak tahu. Karena pasti, dan walaupun tidak harus ikut Hizbut Tahrir. Nah, karena itu janji Allah, gitu ya. Oke, ini masalahnya nggak situ. Oke, gini. Kalau kita bicara tentang ru'yah global, memang bagusnya yang namanya ru'yah itu global, biar umat Islam bersatu. Hanya saja memang susah. Makanya beberapa ulama membolehkan tiap negara itu ru'yah masing-masing. Asalkan memang negara itu agak jauh. Dalam artian begini, Indonesia sama Saudi kan jauh tuh. Nah itu boleh. Dalilnya apa Ustadz? Dalilnya hadis sahih Pak, riwayat Imam Muslim, di mana terkenal dengan hadis Quraib. Quraib pakai ba. Hadis Quraibnya bilang gini, Quraib, dari Quraib, ini salah seorang sahabat Nabi, anna Ummul Fadl bintul Haris, Ummul Fadl bintul Haris itu, dia itu ba'asat hu ila Muawiyah bisyam. Diutus ke Syam. Kebayang nggak Syam itu mana? Utara sini mana Pak? Utara sono Pak ya? Sono. Atau sama-sama kita bingung utara mana? Anggap aja sono. Karena menurut saya utara sono nih, menurut saya nih. Syam sono nih, Suriah. Padahal dilihat nih,
Faqadim tu Syam faqadaitu hajataha wastuhilla alayya Ramadan wa ana bi Syam fara'aitul hilala lailatal Jum'ah. Ketika Kureb di Syam ngelihat hilal malam Jumat. Oke, saya ulangi. Kureb ini diutus ke Syam, di Syam ngelihat hilal malam Jumat. Oke, hilal Ramadan nih. Makanya dia puasa. Kemudian fara'aitu summa qadimtul Madinah fi akhir syahr. Ketika selesai di bulan Ramadan akhir, beliau pulang ke Madinah. Ya. Di Madinah, fasa'alani Abdullah bin Abbas nanya, "Summa dzakarul hilal faqala mata ra'aitumul hilal?" Kamu di Syam ngelihat hilal kapan? Dia jawab, "Lakinna." Dia jawab, "Faqultu ra'aina lailatul Jum'ah." Saya ngelihat malam Jumat. Ditanya, "Anta ra'aitahu?" Qultu faqultu na'am wa ra'ahun nas. Ente ngelihat? Iya. Orang-orang juga ngelihat. Oke. Kemudian kata Ibnu Abbas, wasamu wasama Muawiyah. Muawiyah puasa, orang-orang juga puasa. Kemudian faqala lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Cuma kata Ibnu Abbas, sayangnya kita di Madinah ngelihat hilalnya itu enggak malam Jumat, tapi malam Sabtu. Ya, di Syam malam Jumat, di Madinah malam Sabtu, Lailatul Sabat. Terus bagaimana dong? Nah, fala nazalu nasum hatta nukmila salasin aw narahu. Ya udah, kalau gitu kata Ibnu Abbas, di sini nih kita nanti kalau mau lebaran yang ngelihat hilal dulu, atau kalau nggak ngelihat ya kita akan sempurnakan 30 hari. Jawaban Kureb begini. Awalanak tafi bi ru'yati Muawiyah wasyami. Apa kita nggak cukup dengan ru'yah dari Muawiyah dan puasa mereka? Ini nih zaman Bani Umayyah. Yang jadi khalifah siapa? Muawiyah. Apakah kita tidak cukup dengan apa yang dilihat oleh Muawiyah? Jawaban Ibnu Abbas, la, tidak. Hakadha amarona Rasulullah SAW. Tidak. Seperti ini yang diperintahkan oleh Rasul. Artinya Madinah ru'yah sendiri, Syam ru'yah sendiri. Saat itu, walaupun khilafahnya satu. Kenapa? Ya karena jauh dan mungkin akan susah untuk menanyainya, gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin nanti kalau negara Islam jadi satu, bisa jadi ru'yah global sih, bisa sih, sangat mungkin. Tapi untuk sekarang saya kira susah kalau kita katakan bisa. Lah, sekarang begini. Kalau ru'yah terus ikut siapa Ustadz? Kadang-kadang kan ada orang ru'yah sendiri nih. Karena di Indonesia itu alirannya macam-macam, gitu ya. Ada yang pakai macam-macam. Ru'yah itu ada yang puasanya nanti 2 hari berikut sebelumnya sudah puasa duluan. Itu langsung masuk TV. Oh, aliran ini Naksabandiyah, gitu ya. Ada macam-macam. Ada yang pakai aboge macam-macam lah. Nah, terus bagaimana ru'yahnya? Gini. Kalau kita perhatikan memang di dalam hadisnya ini gini. Ibnu Umar itu sahabat Nabi. Tapi ketika melihat hilal, beliau kabarkan kepada Nabi. Dikatakan begini. An Ibnu Umar tara'a an-nasu hilal akhbartu Rasulullah inni ra'aitu fasama wa amaronas bisyami. Ketika saya melihat, saya lapor kepada Nabi, terus Nabi menyuruh kepada para masyarakat untuk puasa. Artinya kalaupun melihat, ya silahkan dilaporkan kepada pemimpin, nanti sama pemimpinnya dilaporkan, besok kita puasa, gitu. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat juga, as-saum yauma tasumun. Puasa itu ketika kalian sedang puasa. Kemudian wal fitru yauma tuftirun. Dan buka puasa ketika kalian berbuka puasa. Kemudian wal adha yauma tudhahun. Dari hadis ini, para ulama menyimpulkan begini, bagusnya adalah kita puasa, kita tidak puasa, kita ikuti orang-orang lain. Biar apa? Biar bareng. As-saum yauma tasumun wal fitr yauma tuftirun. Bagusnya seperti itu, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Makanya selanjutnya ini ra'aitul hilal atasyhadu an la ilaha illallah. Di sini nih ada cerita lagi riwayat Imam At-Tirmidzi juga. Ada orang ngelihat hilal, ya kan? Terus lapor kepada Nabi. Nabi nanya, atasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Apakah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu Rasulullah? Dia jawab, iya. Faqala na'am. Qala ya Bilal adzin finnas ayyasumu ghadan. Ya sudah kalau gitu besok kita puasa. Ini nih, hadis ini nih agak bertentangan dengan hadis yang kedua. Yang tadi. Kalau tadi kan 2 orang saksi. Kalau ini 1 orang saksi. Maka para ulama mengatakan begini.
Kalau untuk saksi besok ngelihat hilal itu puasa, maka cukup satu orang saja cukup. Tapi kalau besok berbuka puasa, besok itu Idul Fitr, maka harus 2. Karena kasus bahwasanya satu orang itu diakui oleh Rasul itu adanya ketika mengawali puasa. Dan ini memang kadang-kadang jadi masalah begini. Dia itu benar-benar ngelihat hilal atau enggak? Dia ditanya hilal itu apa? Bisa jawab atau enggak? Karena kadang-kadang orang tidak bisa menjawab apa itu hilal. Masalahnya di situ. Kadang-kadang dia itu bintang dikiranya hilal. Karena hilal itu sebentar, beberapa waktu saja. Gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya mengikuti pemerintah meskipun salah itu juga nggak masalah. Maksudnya apa? Gini. Nabi itu dulu pernahnya begini. Kita lihat hadisnya riwayat Imam Ahmad. Gumma alaina hilalu syawal fa asbahna siyaman fa ja'a rakbun min akhir nahar fa syahidu inda Rasulillah annahum ra'al hilal bil amsi fa amara Rasulullah annas ayuftiru min yaumihim wa ayakhruju li idhim minal ghad. Pernah suatu ketika kita itu enggak ngelihat mendung. Ngelihat hilal gara-gara ada mendung. Makanya kita puasa. Padahal ternyata ada banyak orang yang ngelihat cuma enggak lapor Nabi, gitu ya. Habis itu lapor tapi sudah akhir sore-sore. Berarti ya, kata Nabi, ya udah kalau gitu kita sekarang nggak puasa, gitu ya. Besok kita Idul Fitri. Walaupun Idul Fitrinya itu apa? Qadha. Makanya beberapa ulama nanti ada yang mengatakan boleh qadha ketika memang harusnya hari ini Idul Fitri, karena kita nggak ngelihat, ternyata banyak orang ngelihat, besok kita baru sholat Idul Fitri. Ada yang bilang begitu. Walaupun nanti kita akan bahas lebih detail tentang ikhtilaf para ulamanya. Tapi intinya begini, intinya adalah kalau kita bicara tentang ru'yah hilal ini, memang bagusnya kita tetap ikut bagaimana manusia di situ, gitu ya. Karena as-shaum yaumatasumun, al-fitr yaumatasumun. Dan ini yang lebih selamat dan dipakai oleh mayoritas para ulama. Mungkin kita coffee break dulu. Oke. Coffee break dulu ya. Oke, kita nanti akan lanjutkan setelah ini. Kita akan lanjutkan berapa menit? 10 menit. Oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita coffee break dulu sekitar 10 menit untuk mendinginkan kepala yang informasi-informasi baru masuk nanti 10 menit kita akan mulai lagi. Terima kasih.